Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Baik, sebelum masuk ke dalam ruang lingkup administrasi pendidikan, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu administrasi dan pendidikan. Jadi, berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministro. Ad yang mempunyai arti kepada dan ministro yang mempunyai arti melayani. Secara bebas, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap suatu subjek tertentu. Pada dasarnya, yang menjadi perhatian administrasi adalah tujuan, manusia, sumber, dan juga waktu. Kalau keempat unsur tersebut dibangun dan dilihat dari bentuk dan perilakunya, maka akan menampakkan dirinya sebagai suatu satuan sosial tertentu yang sering disebut sebagai organisasi. Kemudian, administrasi mempunyai juga dua pengertian, yaitu secara sempit dan luas. Secara sempit diartikan sebagai ketatausahaan yang memiliki arti sebagai kegiatan untuk melakukan penyusunan keterangan-keterangan yang dilakukan secara sistematis, serta adanya kegiatan pencatatan yang tertulis. Semua keterangan-keterangan yang didapatkan untuk memperoleh suatu data atau usaha mengenai keterangan tersebut dalam keseluruhan kegiatan dan memiliki hubungannya satu sama lainnya. Sedangkan administrasi secara luas artinya yaitu tata usaha. Kemudian masuk kita ada beberapa pendapat mengenai pengertian administrasi pendidikan ini. Yang pertama itu adalah menurut Ngalim Purwanto. Menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan itu adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan adalah proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Jadi dari pengertian di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa administrasi pendidikan itu ialah suatu proses yang berkaitan dengan pendidikan yang di dalamnya berisi upaya-upaya atau tindakan koordinir mengenai pendidikan sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien serta produktif yang dilakukan dengan kerjasama antara beberapa orang. Kemudian masuk ke dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang mencakup dalam administrasi pendidikan itu sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui ialah yaitu yang pertama, administrasi peserta didik. Menurut Sururi, peserta didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan tertentu yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Administrasi peserta didik itu adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, administrasi personel guru. Itu adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan dan kontinu para pegawai di sekolah dapat menunjang atau membantu
kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, administrasi kurikulum. Kurikulum ini itu merupakan suatu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Administrasi kurikulum ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan itu untuk menunjang proses pembelajaran pada satuan pendidikan tidak hanya dibutuhkan sarana, tetapi juga prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan efektif dan tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara maksimal. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan seperti halaman, kebun, ataupun taman. Kemudian yang kelima, administrasi keuangan atau anggaran biaya. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan ini adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Dan dana yang masuk itu disebut dana masukan atau input, yang kemudian setelah dilakukan perencanaan anggaran lalu digunakan dalam pelaksanaan proses operasional pendidikan dan akhirnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha yang dihasilkannya. Kemudian masuk yang keenam, yaitu administrasi tata laksana atau tata usaha. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dalam pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Warkat adalah catatan tertulis atau bergambar mengenai sesuatu hal untuk keperluan pengingatan agar apabila sewaktu-waktu diperlukan itu dapat disiapkan. Kemudian yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau humas. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris public relation yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi dengan masyarakatnya. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat
pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ini adalah meliputi administrasi perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Administrasi komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Administrasi layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, atau sikap saja, tetapi juga menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Kemudian perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya, baik di kelas maupun di luar. Di samping itu, juga memungkinkan guru untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalkan belajar individual. Kemudian, administrasi layanan khusus ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar membutuhkan fasilitas lain untuk mencapainya. Keberhasilan belajar tersebut diantaranya harus ditunjang dengan pusat sumber belajar, pusat kesehatan sekolah, bimbingan konseling, dan kantin sekolah. Kemudian, untuk menyelenggarakan layanan khusus ini, dibutuhkan personel khusus. Namun, karena personel khusus ini tersebut tidak dapat diadakan, yang melakukan ini itu adalah guru. Layanan khusus adalah usaha-usaha yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan atau ditangani oleh kepala sekolah kepada para siswa agar menjadi lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.